Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat siang, selamat bergabung ayah bunda, kakak-kakak, sahabat semua di kegiatan parade webinar kemerdekaan keluarga ya. Nah, luar biasa nih hari ini ayah bunda hebat dan sahabat semua bisa hadir. Tentunya meluangkan waktu dan pastinya ingin sharing ya ilmu khususnya di kegiatan siang hari ini ya. Nah, alhamdulillah ya hari ini juga salam kenal saya Kak Zaki dari Komoba Educare ya yang akan mendampingi ayah bunda dan sahabat semua dan nanti ada bersama tim Komoba juga nih yang akan memaparkan materi di siang hari ini. Nah, namun di sini em, saya ingin berkenalan dulu deh. Di sini ada siapa aja ya? Boleh nih, pengen kenalan dulu satu atau dua orang nih. Assalamualaikum, Bunda Winda ya. Nah, oke, assalamualaikum. Oh, itu belum dibuka. Ah, Waalaikumsalam. iya. Gue Oke, lupa. ya. Oke, Bun. Gimana nih, Bun? Hari ini kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Nah, gimana Bun hari ini? Tujuan untuk mengikuti kegiatan hari ini nih Bun atau motivasi kegiatan Bunda ngikuti hari ini apa aja nih Bun motivasinya? Pengen nambah ilmu sih yang utamanya. Dinyalain, Bu. Oke, terima kasih. Bu, dinyalain. Ya, Ya. itu ada anandanya ya. Oke deh. Dinyalain. Ya. Dinyalain, Ibu. Ya, oke. Nah, mungkin langsung saja ya, ya Bunda dan sahabat semua, eh, agar waktunya efektif dan efisien. Nah, saya izin eh, untuk memperkenalkan Komuba dulu ya. Barangkali di sini kan banyak yang baru ya, alhamdulillah nih. Dan Komuba juga menyelenggarakan ini. eh, adalah apa lanjutan ya parade lanjutan nih dan tentunya khusus untuk nantinya bisa membuat sebuah portofolio keluarga. Wah, pokoknya hari ini siap-siap aja Bun dari sampai jam 15.30 nanti ya. Pokoknya siap-siap kita akan membuat sebuah hal yang baru ya yang mungkin saya juga belum belum mengaplikasikannya. Nah, makanya kita bareng-bareng di sini. Oke, nah izin share untuk profil Komuba. Nah, jadi Komuba ini alhamdulillah sudah berdiri sekitar 5 tahun ya. Nah, dan alhamdulillah bersama Bu Yuke Pilianti ya sebagai founder Komuba. Nah, di tengah waktu itu ada COVID-19 ya. Dan kita ingin bareng-bareng gitu ya khususnya Komuba ya menjadi pelopor ya dalam mengintegrasikan sistem pembelajaran berbasis karakter, teknologi, dan kompetensi abad 21. Jadi memang kita fokusnya di lembaga konsultasi dan pendidikan fokusnya pada tumbuh kembang anak secara menyeluruh, baik itu dari kognitif, sosial, emosi, bahasa, kemandirian, dan kedisiplinan. Nah, visi kita adalah di Komuba ini menjadi lembaga pendidikan dan konsultasi berbasis nilai yang membentuk generasi unggul, berkarakter, dan siap menghadapi masa depan. Nah, misinya menyediakan layanan pendidikan berkualitas ya, berbasis karakter, kemudian mengembangkan program pembelajaran inovatif, kolaboratif, dan adaptif, dan juga membina SDM edukatif melalui pelatihan berkelanjutan, yang seperti sekarang ya, dan menghadirkan sistem evaluasi dan pendampingan berbasis kebutuhan individu. Nah, nanti yang akan kita sharingkan hari ini ya, membuat sebuah kurikulum individu. Nah, ini program-program unggul Komuba ya, dari mulai ada akademiknya, yaitu berupa Bimba dan Privat, kemudian ada kursus tematik, yaitu realistik matematika expert, coding pemrograman, STEAM, kemudian ada linguistik dan sosial expert, emosi dan karakter, dan juga ada Islamik dan motivasi. Nah, Komoba juga ada stimulus improvementnya dari usia
usia dini ya, bahkan di bawah PAUD usia 2 sampai 3 tahun kita sudah melayani Jejak Kecilku ya programnya. Kemudian ada kelas konseling dari usia 7 tahun ke atas sampai usia dewasa ya, dan juga kelas disiplin dan fokus, dan juga ada tes potensi kecerdasan dan bakat. Nah, nanti ayah bunda yang hadir di sini, sahabat semua, kan ada asesmennya ya. Dan kemudian ada bimbingan prestatif Olimpiade ya, Olimpiade baik di Olimpiade OSN gitu ya di sekolah maupun di umum ya tingkat nasional. Kemudian edupreneur dan karir remaja bisa juga kita dampingi. Kemudian ada pelatihan guru dan sekolah. Kemudian ada parenting series dan kampanye digital. Nah, ini adalah program unggul dari Komuba Educare. Nah, Komuba Educare juga mempunyai 6 nilai inti ya, core values-nya. Yang pertama integritas, kemudian kolaborasi. Yang ketiga ada inovasi, disiplin, kepedulian, dan spiritualitas. Oke, nah ini ya seluruh tim intinya, dan nanti bersama Bu Yuki Pilianti ya, kita akan sharing bareng nih. Dan kalau ayah bunda belum follow Komuba, boleh Komuba Educare ya, agar menjadi teman sahabat tumbuh berkarya ya bersama. Oke, nah sebelum nanti kita mulai, ini ada pengenalan dulu narasumber di siang hari ini. Nah, narasumber di siang hari ini kira-kira siapa ya? Nah, oke, nah narasumbernya di sini ada, oke, kita share. Nah, ada Ibu Yuke Pilianti, SPD MM CHT ya. Di sini beliau sebagai praktisi dan konsultan manajemen SDM dan juga kurikulum individu ya, pengembang kurikulum individu. Nah, beliau juga sangat aktif ya sampai sekarang nih jadi praktisi pendidikan, dosen, terapis, konselor, founder di Komuba, praktisi talent mapping dan praktisi pendidikan realistik ya. Nah, di sini juga pengalaman bekerjanya lumayan banyak ya, bahkan banyak nih pengalamannya sampai sekarang. Dan alhamdulillah beliau punya 3 orang anak ya, dan dari bapak istrinya dari Bapak Agung Gunanegara. Nah, alhamdulillah nanti kita akan sharing bareng bersama Ibu Yuke Pilianti. Dan ada juga nih didampingi bersama siapa ya? Nah, kita share juga. Oke, ya. Oke, nah ini ada Miss Tias ya, kalau panggilan dari Komuba ya. Nah, ini ada Miss Tias, Tian Nur Hayati, SPD CPS. Nah, beliau adalah educationnya di Busan UPI ya. Nah, ini juga ada ya pengalamannya ya, pengalaman di bidang pendidikan, non pendidikan juga banyak ya pengalamannya, baik dari di dunia manajer, kemudian mentor, dan sebagai coach lesson study ya, wedding master, dan banyak lagi ya. Ini juga Misty. Nanti kita sharing bersama juga nih dengan Misty. Nah, kita diawali untuk kegiatan hari ini. Sebelum kita mulai, kita nanti akan ada pendamping untuk narasumber dari Kakak Misty dan Kakak Umi ya, panggilan akrabnya nih. Jadi nanti akan didampingi oleh Kak Neni. Nah, udah ada Kak Neni. Assalamualaikum Kak Neni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kak Neni, silakan nih Kak Neni, kita akan belajar bareng nih di siang hari ini. Saya silakan kepada Kak Neni untuk mendampingi kegiatan hari ini. Silakan Kak Neni. Oke, baik. Terima kasih Kak Zaki. Wah, terima kasih nih untuk ayah bunda hebat yang siang hari ini sudah hadir ya di sela-sela jam biologi setelah makan siang. Jadi pastikan webinar hari ini boleh sambil siapin kopi gitu ya. Boleh sambil siapin minuman dan cemilan karena kita akan belajar bareng-bareng ya sampai kurang lebih setengah 4 sore hari ini dengan pemateri yang luar biasa. Sebelum memandu, aku mau bacain pantun dulu deh. Nanti boleh ya, Mbak, jawab cakep gitu ya. Oke.
Bunga mawar layu mati. Cakep. Kupu-kupu sedang bersendu. Cakep. Hujan angin puting beliung kan dilalui Cakep. dengan keluarga bersatu. Yeay. Cakep, 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 gitu ya. Jadi memang tema webinar hari ini, kita parade webinarnya itu memang membahas tentang keluarga ya Bunda ya. Bagaimana Iya. harmonisasi perbedaan watak keluarga dan tentunya akan ada juga bagaimana membuat portofolio keluarga yang unggul. Wah, ini kan ini udah nggak sabar deh mau langsung aja ya karena ini setiap menit itu berharga Kak Zaki, Ayah dan Bunda. Pastikan boleh sambil menyiapkan catatannya ya, karena di sini kita akan sama-sama belajar bagaimana mengharmonisasikan perbedaan watak keluarga. Oke, untuk materi yang pertama, Kak Neni akan undang Misti terlebih dahulu ya, Mistias. Oke, Mistias sudah hadir bersama kita nih. Oke, Halo Misti. Assalamualaikum, Miss Neni. Oke. Nah, Masya Allah. Gimana kabarnya Misti hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke. Ya, ini juga menyemangati ayah bunda yang siang hari ini hadir ya, Misti ya, yang sudah Betul. meluangkannya spesial karena ingin belajar nih, Misti. Gimana sih caranya mengharmonisasikan perbedaan watak keluarga? Karena memang keluarga itu tidak harus lengkap ya, Miss ya. Ya, Keluarga itu betul, tidak betul. identik dengan harus lengkap, kemudian anak banyak. Nah, jadi gimana sih cara mengharmonisasikannya? Nah, ini penasaran banget ya. Jadi pastikan ayah bunda kita akan sama-sama belajar dari pembicara yang pertama nih, dari Misti ya. Oke deh, langsung aja Misti, mangga kan ini persilahkan. Masya Allah, terima kasih, Miss Neni. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang hari ini saya izin membersamai ayah bunda, kemudian kakak-kakak di siang hari ini ya. Alhamdulillah di sini cerah. Mudah-mudahan di sana juga cerah ya, kakak, bunda. Miss. Alhamdulillah ya. Baik. Izin hari ini saya akan sharing berkaitan dengan harmonisasi watak ya. Baik, saya izin share screen. Oke, saya besarkan ya. Nah, gimana Miss? Sudah aman layar saya? Aman, Miss. Aman, alhamdulillah. Ya, baik. Di sini kita akan sama-sama sharing ya berkaitan dengan harmonisasi perbedaan watak keluarga gitu ya. Kenapa? Karena apakah dalam keluarga sering ada konflik? Boleh ya, boleh buka kamera sambil sharing atau di chat juga boleh gitu ya. Eh, apakah kita sering berkonflik di keluarga? Sering atau jarang atau sering banget? Aku tiap hari bahkan tiap menit gitu ya. Nah, di sini kita perlu memahami ya, perlu menjemput ilmunya dan majelis ilmu pada siang hari ini adalah apa namanya? hmm, waktu yang tepat ya, insya Allah ya, karena peserta yang hadir pada siang hari ini adalah orang-orang terpilih ya, yang Allah pilih untuk mendapatkan ilmu Allah ini. Oke, baik ya. Nah, kita awali dengan apa itu watak dan bakat, gitu ya. Oke, boleh Misti persilahkan untuk di chat saja ya. Nah, teman-teman yang teman-teman ketahui berkaitan dengan watak dan bakat itu apa? Apa bedanya watak dan bakat? Boleh, silahkan. 1 menit deh ya, atau setengah menit deh. Karena tadi Miss Neni bilang waktu kita sangat berharga ya. Oke, dipersilahkan.
Dijawab di chat aja ya, Miss ya. Iya, boleh dijawab di chat saja. Boleh. Oh, di sini mesti belum melihat ya, sebentar. Izin. Hmm. Nah, boleh nih Ayah Nah, Bunda. ada Wah, ya. ini udah ada Miss. Nah, Sudah bakat Miss. itu bisa diasah. Kalau watak itu tabiat, bakat itu potensi yang tersembunyi. Oke, baik. Kemudian, eh kalau watak itu karakter seseorang. Kalau bakat itu kemampuan yang sudah Allah berikan kepada kita. Baik. Oke, watak itu sifat. Kalau bakat itu kemampuan. Watak biasanya dihubungkan dengan sifat ya, karakter. Sedangkan bakat biasanya. Oke, baik. Sip ya. Oke, berarti kita satu visi, satu misi gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Oke. Nah, yuk. Nah, apa itu watak dulu ya. Apa itu watak? Watak adalah pola dasar seseorang yang bersifat alami dan bawaan sejak lahir. Makanya suka ada perkataan orang, ah eta mah tos bakat, tos watak gitu ya. Tos watakna seperti itu, tos bakatna seperti itu gitu ya. Kadang secara sepintas seperti sama bakat dan watak itu ya. Ah eta mah tos karakterna seperti itu gitu ya, itu mah tos watakna seperti itu, susah gitu dan sebagainya ya. Nah, di sini watak itu mempengaruhi cara seseorang merespons situasi, cara berkomunikasi, kemudian dan cara membuat keputusan. Itu watak ya. Misalnya contoh, ada anak kecil nih, dari kecil sudah terlihat kemudian teliti dalam melakukan sesuatu gitu. Atau bisa sebaliknya ya, kurang teliti, kurang sabar misalnya gitu ya. Eh Seperti itu. Kemudian ada juga justru anak yang aktif dan banyak bicara. Nah, itu salah satu contoh dari watak ya. Nah, sebetulnya wataknya sejak sejak kecilnya terlihat sabar dan teliti, tapi misalnya lingkungan mempengaruhi, jadi bertolak belakang atau seperti apa. Nah, ini pada dasarnya watak itu ya. Kemudian, nah kalau bakat atau talent ini adalah potensi. Nah, tadi ada ya, banyak teman-teman yang memang sebetulnya sudah mengetahui gitu ya. Nah, bakat itu adalah potensi alamiah yang membuat seseorang mudah mempelajari hal-hal tertentu. Ya, bakat ini adalah seperti bahan mentah ya, teman-teman, yang perlu kita asah. Jadi, anak-anak atau kita lahir sudah memiliki bakat tertentu gitu ya. Nah, tapi bakat ini harus diasah, harus digali, kemudian harus dilatih seperti itu ya. Misalnya ada anak atau di antara kita yang bakat dalam di misalnya ya, atau linguistik ya, atau interpersonal gitu ya. Itu bakat ya. Baik. Oke, jadi dua-duanya sama ya. Watak dan bakat itu memang sudah fitrah ya, sudah Allah berikan sejak kita lahir. Hanya perbedaannya kalau ini adalah merupakan, kalau bakat itu merupakan bahan mentah yang bisa diasah, bisa dilatih ya untuk bisa dikembangkan gitu. Oke. Nah, kadang kita sebetulnya tidak menyadari ya bahwa anak kita tuh sebetulnya bakatnya apa sih? Dia teh meni asa sagala digarap gitu ya, segala mau gitu ya. Tapi kita juga tidak tahu dia teh sebetulnya akan suksesnya di mana gitu ya. Nah, makanya kita perlu menggali sejak sejak dini. Kenapa? Nah, di sini juga berkaitan dengan cara kita berkomunikasi, cara kita berinteraksi setiap harinya di rumah, atau mengarahkan anak kita di sekolah, atau mengarahkan juga di masyarakat gitu ya. Termasuk kita juga ya, cara berinteraksi dengan teman kerja misalnya, dengan tetangga, dengan
mamah-mamah di sekolah, misalnya seperti itu ya. Yang pertama, kenapa penting digali ya atau dikenali sejak dini itu mencegah misunderstanding dan konflik yang bersumber dari ketidaktahuan tentang perbedaan dasar kepribadian. Kadang-kadang kita sudah suka menjudge ya atau apa ya suka suuzon gitu, menuduh bahwa dia mah ada pemarah gitu ya. Dia mah apa gitu ya mending kalau misalnya prasangka kita itu positif ya. Tapi kalau sudah berprasangkanya negatif, nah itu bahaya ya, menambah dosa juga sama kita ya. Nah, kemudian yang kedua, membantu orang tua dalam menerapkan pola asuh yang tepat. Jadi, eh, pola asuh untuk anak A tidak berlaku untuk anak B. Bisa seperti itu karena harus berdasarkan watak watak dan bakatnya seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, mengoptimalkan potensi anak dengan memberikan stimulasi yang sesuai dengan bakat dan wataknya. Itu dipaksakan gitu ya, nggak memaksakan kehendak kita. Karena kita senang melihat orang lain jadi dokter, anak kita oke kudu jadi dokter misalnya gitu ya. Atau misalnya karena tetangga banyak yang les musik, anak kita juga kudu pintar musik gitu ya. Padahal anaknya jelas tidak menyukai itu gitu ya. Nah, oke, baik. Itu contoh ya, contoh salah satu contoh dari sekian ribu contoh ya. Oke. Nah, kemudian kita sebagai orang tua nih, peran apa yang bisa diberikan ya dalam eh mengidentifikasi potensi diri dan anak. Jadi kita juga perlu tahu loh potensi diri kita apa. Nanti kita sambungkan dengan ayahnya di rumah gitu ya, dengan suami, dengan anak gitu ya. Kalau anaknya satu, oke, anaknya udah empat nih kayak saya gitu ya. Satu-satu pasti akan memiliki karakter, watak, bakat yang berbeda. Tentunya saya juga cara berkomunikasi, cara mengarahkan itu akan berbeda. Jadi satu anak, satu pola pengasuhan ya. Wah, nggak ada yang anaknya lebih dari empat, selamat ya. Anda layak dapat bintang gitu ya. Karena akan lebih melebar Kak, pasti gitu ya. Apa cara mendidik anaknya seperti itu ya. Nah, orang tua di sini perannya bisa sebagai role model dan detektif potensi gitu ya. Nah, jadi diselidiki nih bunda-bunda ya dan kakak gitu, menyelidiki anak tuh sebetulnya potensinya apa gitu. Ya, bisa dengan cara mengamati, bisa juga nanti ada alatnya ya, ada apa? Ada alatnya untuk, ada instrumennya untuk mendeteksi ini. Jadi amati aktivitas yang membuat anak antusias dan bertahan lama. Jadi kalau anak misalnya suka berlama-lama membaca, nah kita sudah bisa mengamati, oh anak yang satu ternyata suka membaca. Tapi yang satunya lagi baru 5 menit dia pegang buku, dia lempar misalnya gitu ya. Itu berarti bisa bisa terlihat nih dari pengamatan kita. Kemudian yang ketiga, dengarkan keluhan atau ungkapan anak yang sering diulang gitu ya. Kalau keluhan berarti biasanya misalnya ada hal yang mereka takuti. Misalnya kalau saya, kalau saya nih ya, karena mengalaminya sendiri, ketika naik jembatan penyeberangan itu berulang-ulang tuh. Kalau diajak naik jembatan penyeberangan, saya tuh nggak mau. Ya, biarin saya mau muter jauh juga daripada harus naik jembatan karena saya takut ketinggian misalnya, gitu ya. Kemudian atau ada apa di antara empat anak itu tidak bisa apa ya kalau bicara itu harus lemah lembut, kalau yang satu harus tegas gitu ya nada bicaranya. Karena itu berpengaruh terhadap bagaimana cara kita berkomunikasi dengan anak itu gitu ya. Nah, inilah bisa menjadi petunjuk kelemahan atau kekuatan watak pada anak ya. Oke. Oke, selanjutnya, nah ketika tadi peran ya kita berperan. Nah, kalau misalnya kita belum berhasil mendeteksi gitu ya, mengamati aktivitas yang dilakukan oleh anak kita, akan ada
dampak ya. Udahlah terserah we apa adanya gitu ya. Pokoknya mah semuanya disamaratakan. Kalau ada yang berbuat salah, aku marahin. Kalau ada yang berbuat salah, aku diemin gitu ya sebagai orang tua misalnya. Nah, ini adalah dampak ketidakharmonisan watak ya dalam keluarga. Jadi kalau misalnya di rumah ya Bunda atau kakak-kakak ya, misalnya ada 4 orang terdiri dari ayah, ibu, 2 anak, itu pasti ada perbedaan watak ya. Nah, dampaknya seperti apa ketika tidak ada keharmonisan watak ya. Nah, yang pertama, konflik berulang tanpa penyelesaian dengan tuntas. Pola konfliknya itu selalu sama gitu ya. Kalau berantem misalnya ya, pasti tentang hal itu gitu. Dan tidak ada penyelesaian secara tuntas gitu ya. Udah aja selesai dengan sebetulnya tidak ada penyelesaian tapi akhirnya damai dengan sendirinya. Tapi sebetulnya nanti besoknya akan ada pola yang sama. Kenapa? Karena tidak ada penyelesaian pada saat itu gitu ya. Ngagantung gitu. Kemudian ada komunikasi broken, masing-masing anggota merasa tidak dipahami gitu ya, merasa tidak, kamu masih nggak ngerti aku ya gitu misalnya, kamu ngerti nggak sih apa maksud bunda gitu. Nah itu ya, jadi bundanya ingin dipahami tentang perintah-perintah terhadap anak juga, bunda tuh nggak ngerti, aku tuh capek, aku tuh nggak mau les, aku tuh nggak mau belajar atau dan sebagainya gitu ya. Nah, akhirnya anak bisa merasa tertekan, ya, atau mengembangkan perilaku yang negatif, yang tadinya sabar dan teliti menjadi tidak sabaran gitu ya, tantrum. Ayah bunda atau kakak-kakak di sini pernah nggak mengalami apa ya, anak tuh menghadapi anak tantrum di mall? Misalnya atau di ini ya di supermarket ya atau di minimarket ya, mau yang di depan tuh yang depan kasir, nggak akan nyebutin merek soalnya kan bukan sponsor ya. Terus kalau ada yang di kasir-kasir tuh banyak itu yang ketika kita bayar udah di ini sih udah diatur sedemikian rupa, tiba-tiba pas bayar ke kasir anak pengen sesuatu nih gitu ya, kita nggak kasih, tantrum, dikasih uangnya juga udah kita poskan untuk di situ gitu ya gitu, jadi nggak bisa untuk memenuhi itu dan itu tantrum sekali gitu ya. Akhirnya yaitu pengembangan perilaku negatif karena apa, karena mencari perhatian kita gitu ya dari ketidakharmonisan watak itu gitu ya. Oke. Nah, oke. Oke, biar seger nih ya, silahkan untuk kakak dan bunda semua untuk menyiapkan alat tulisnya ya, boleh kertas atau buku beserta pensilnya. Kita akan melakukan asesmen terhadap diri dulu ya, sebelum ke anak-anak. Oke, nih, kita tuh sebetulnya watak dan bakatnya seperti apa sih gitu ya. Nah, oke. Baik, dipersilahkan untuk mempersiapkan terlebih dahulu. Saya cek-cek dulu sudah pada siap belum? Oke. Nah, sambil di ini ya paling saya menyapa yang on cam aja ya, yang terlihat. Ada Bunda Ervan ya, ada Bunda Winda, ada Kak Wildan. Oke, ada Kak Citla. Nah, dipersiapkan. Boleh sudah siap semuanya? Sudah, Miss. Oke, saya sudah buka ininya ya. Oke, jadi asesmen ini ya, petunjuknya adalah silahkan nanti Bunda dan Kakak itu baca pernyataan yang di sini ya, gitu. Ini sederhana ya, jadi ini akan mengecek asesmen kecerdasan majemuk gitu ya. Kemudian nilai sesuai tingkat kesesuaian diri Anda gitu ya. Nah, misalnya kalau misalnya mau kasih skor 1 berarti Bunda tidak pernah melakukan itu. Kemudian bisa jarang, itu kalau skornya 2. Kalau 3 kadang-kadang, kalau 4 itu sering, kalau 5 itu selalu. Oke, saya kasih contoh dulu ya. Nah, di sini yang pertama jenis kecerdasannya adalah kecerdasan linguistik atau berbahasa. Nah, ya. Nah, ini ada indikatornya. Misalnya, saya suka membaca buku, cerita, dan artikel. Nah, kira-kira nih, Bunda dan Kakak apakah
tidak pernah, atau kayaknya jarang deh, atau kadang-kadang, atau sering nih, atau selalu gitu ya. Nah, itu silahkan berikan memakai skornya saja ya, angkanya saja. 1, 2, 3, 4, atau 5. Di setiap indikator ini ya. Nah, di setiap misalnya ini 1. Nah, ini harus dijawab dengan jujur ya, Bun, karena sebetulnya kalau asesmen diri ini ya, tidak ada yang betul dan tidak ada yang salah. Semuanya berkaitan dengan apa ya, kesesuaian dengan diri kita, gitu ya. Misalnya ini 1. Kemudian yang kedua, saya mudah menuangkan ide dalam tulisan. Gitu ya. Aduh, ini satu tehnya atau pernah sih sebenarnya. Ini mah jawaban misti banget ya. Eh, membaca buku cerita kadang-kadang ketang gitu ya. Mudah menuangkan ide dalam tulisan. Iya sih bisa gitu ya. Atau saya senang bermain dengan kata puisi, misalnya pantun, cerita gitu ya. Kadang sih, tapi suka berpantun ya kayak Miss Neni. 4 deh. Cakep. Ya, saya pengen dicakep-cakepin gitu. Iya. Ya, oke. Yang kedua, itu logika. Ya, logika. Ini berkaitan dengan matematis ya. Saya suka teka-teki logika atau permainan angka. Hmm, boleh berapa skornya? Kemudian, saya mudah memahami pola, rumus, dan perhitungan. Silahkan. Yang ketiga, saya sering menganalisis masalah dengan cara sistematis. Oke, sudah ya? Boleh ke slide berikutnya. Sudah, Miss. Oke, siap. Berikutnya. Nah, silahkan. Ada kecerdasan visual spasial ya. Saya suka menggambar, melukis, atau desain visual. Kemudian yang kedua, saya suka mengingat arah atau lokasi tempat. Tadi itu 1 jarang ya, 1 tidak pernah, 2 jarang, 3 kadang-kadang, 4 eh, sering, 5 selalu ya. Saya mudah mengingat arah atau lokasi tempat. Sudah ya. Kemudian yang ketiga, saya berpikir dengan gambar, peta, atau diagram. Saya berpikir dengan gambar, peta, atau diagram. Oke. Kemudian yang keempat ada kecerdasan musikal ya. Yang pertama, saya suka mendengarkan musik setiap hari. Saya suka mendengarkan musik setiap hari. Oke, yang berikutnya, saya bisa menggali irama atau nada dengan mudah. Saya bisa menggali atau nada dengan mudah. Menggali ya, ini mah kayaknya kuncinya di D gitu ya. Kuncinya di E, misalnya gitu ya. Atau mudah mengenali lagu misalnya ya. Kemudian saya senang menyanyi, memainkan alat musik, atau menciptakan lagu. Kita lagi galau diciptakan lagu, gitu. Lagi senang menciptakan lagu. Gitu ya. Oke, berikutnya ada kinestetik ya. Ini berkaitan dengan fisik kita ya, jasmani. Saya suka bergerak, olahraga, atau menari. Berarti kalau salah satunya, berarti masuk misalnya, saya tuh nggak suka olahraga, tapi saya suka loh menari gitu ya. Dan itu saya lakukan selalu. Berarti bisa dikasih skor 5 gitu ya. Kemudian yang kedua, saya lebih mudah belajar dengan praktik langsung.
Jadi mudah diingat kalau prakteknya langsung ya. Kemudian saya punya koordinasi tubuh yang baik, misal meniru gerakan, gitu ya. Oke, sudah Bun? Kita lanjut. Nah, nomor 6 itu berkaitan dengan interpersonal ya. Ini sosial ya. Oke, saya suka bekerja sama dalam kelompok. Saya suka bekerja sama dalam kelompok. Oke, kemudian saya mudah memahami perasaan orang lain. Berikutnya, saya sering menjadi penghubung atau mediator dalam kelompok. Oke, yang selanjutnya ada intrapersonal. Kalau tadi inter ya berhubungan dengan orang lain, kalau intra itu berhubungan dengan diri sendiri, Bun. Oke, yang pertama, saya suka merenung dan menulis diary tentang diri saya. Dear Diary, hari ini tuh aku tuh kayak gimana gitu, sedih banget gitu ya. Ya, Bunda Wulan suka menulis diary, Bun. Iya, oke. Yang kedua, hmm, saya memahami kelebihan dan kelemahan saya. Kemudian yang ketiga, saya punya tujuan hidup yang jelas, gitu ya. Oke, terakhir nih Bun. Ini apa? Kecerdasan naturalis, ya. Saya suka memelihara hewan atau tanaman. Oke, kemudian saya tertarik mempelajari lingkungan alam atau cuaca. Dan saya senang berada di alam terbuka. Oke. Sudah semuanya, Bun? Boleh. Oke. Oke, Iya. baik. Lanjut kita ke scoring ya. Jumlah skor setiap kategori itu maksimal 15, Bun. Ya, ayah dan bunda maksimalnya 15 gitu ya. Tapi 15 ini misalnya setiap kategori bukan berarti kalau nggak mencapai 15 jelek ya Bun, bukan ya. Tapi ini kita akan melihat bagaimana bakat kita gitu ya. Nah, jadi karena mesti yakin pasti tidak semuanya maksimal gitu ya. Ininya semuanya apa 15 gitu ya dari tadi 8 indikator tadi. Kemudian bandingkan hasilnya. Kalau ayah bunda dan kakak skornya di 12 sampai 15 berarti sangat kuat tuh bakatnya di situ. Kemudian kalau skornya di 9 sampai 11 cukup kuat, 6 sampai 8 perlu dilatih, tapi kalau kurang dari 5 berarti belum terlihat gitu ya. Oke, sip. Boleh nggak di chat aja? Yang paling muncul, yang paling kuat itu boleh ayah bunda dan kakak itu di mana? Di chat aja. Oh ya, ini Miss ada permintaan bisakah Ya. diulang? Oke. Pertanyaan nomor 1 sampai dengan nomor 3. Ya, mangga ini aja ya dipercepat mungkin ya. Nah, ini kalau berkaitan sama linguistik Oh, eh, boleh. dipersilahkan bawa Boleh saja. di screenshot aja ya Miss ya Ya. pertanyaannya ya. Nah, iya, Baik. boleh di screenshot aja ya. Silahkan. Kemudian yang ini. Sudah ya? Oke, kita lanjut ya. Oke, baik. Mm-mm. Ada yang kinestetik. Keren ya. Oke, oke, nanti sambil berjalan. Nah, berikutnya kalau tadi bakat ya kita kecerdasan majemuk, kalau sekarang kita akan mengenali watak kita. Ini adalah metode sederhana mengenali watak dominan.
Gitu ya, Bun ya. Ayah dan kakak semua. Ini misalnya nih, di suatu kelompok ya, kita akan membuat film. Misalnya ya, membuat film. Nah, itu perannya kan kalau dalam pembuatan film itu ada sutradara, ada artis, ada penonton, ada penulis skenario. Nah, ayah, bunda, dan kakak mau pilih sebagai apa ya? Mengambil peran sebagai apa? Apakah sebagai sutradara? Apakah sebagai artis? Apakah sebagai penonton atau penulis skenario? Ambil dua ya, Bun dan kakak ya. Boleh silakan ambil dua. Aku mah pengen jadi artis dan penonton gitu ya. Penonton dan artis. Boleh dicatat, boleh di via chat juga boleh ya, silakan. Sudah ya? Oke. Penonton dan artis. Oke. Penonton sutradara. Keren. Ada lagi? Penulis penonton. Sip. Ada lagi? Oke. Nah, sambil berjalan. Ada penulis skenario, artis, penonton, sutradara. Oke, penonton, penulis, penulis, sutradara. Sip ya. Oke, kita lihat nih ya. Kuadran watak ini jika teman-teman ada yang memilih artis, berarti wataknya termasuk sanguin ya. Si populer sanguin mah ya. Kenapa? Karena dia selalu ceria, terkenal dengan keceriaannya. Banyak bicara, suka bersosialisasi. Jadi dalam lingkungan baru pun bisa bersosialisasi langsung aja karena itu sang sanguin ya. Nah, kemudian jika teman-teman memilih sutradara, itu berarti koleris ya. Jenis watak koleris itu kuat ya. Jadi tipe ini adalah tegas, kemudian pemimpin alami, kemudian fokusnya terhadap goal gitu ya. Nah, kemudian kalau memilih penulis skenario itu berarti melankolis ya. Nah, biasanya kalau melankolis itu kan terkenalnya ya, oh kamu mah melankolis, dikit-dikit nangis misalnya gitu ya. Bukan ya, ini tuh lebih ke perfeksionis justru ya. Yang melankolis itu, dia itu terrinci orangnya, kemudian analitis gitu ya, itu adalah melankolis. Kemudian kalau memilih penonton, itu cinta damai, ya, pragmatis. Jadi orangnya betul-betul sangat menghindari konflik. Gitu, nggak mau gitu kalau ada konflik, udah cepet-cepet aja menghindar atau cepet-cepet minta maaf duluan gitu ya, meskipun merasa dirinya tidak melakukan kesalahan gitu ya. Kemudian orangnya santai, mudah diajak kerjasama, itu orang pragmatis gitu ya. Nah, jadi setiap orang memiliki kombinasi sebetulnya, tetapi biasanya ada satu sampai dua yang dominan. Gitu ya, berarti sudah ini nih, sudah mengetahui nih apa yang menjadi watak dan bakatnya ya. Oke, sip. Berikutnya, misalnya nih ya, nih mesti ada contoh kasus kalau misalnya dalam keluarga ya. Nih, eh contoh kasus komunikasi berdasarkan watak. Misalnya, ayahnya koleris, gitu ya. Berarti kalau koleris langsung to the point. Adek, sholat dulu. Kakak, kerjain PR. Nah, gitu ya. Itu koleris. Kalau ibu tipenya melankolis, perhatian pada detail, butuh penjelasan secara runtut. Ada dari mana? Sama siapa? Pulang jam berapa? Nanti tadi udah makan belum? Sama apa makannya? Nah, itu ya, itu ibu melankolis. Dan biasanya mak-mak tuh kayak gitu nggak sih? Bun, sama siapa perginya? Di mana? Sepulang jam berapa? Dan sebagainya. Hmm. Kemudian, anak itu anaknya sanguin, butuh apresiasi, suasananya harus menyenangkan gitu ya, dan mudah terdistrak gitu ya. Kalau jadi terpengaruh terpengaruh sama lingkungan. Nah, gimana nih terjadi konfliknya? Ini kan beda-beda ya, Bun ya. Nah, wataknya beda nih. Ayah meminta anak langsung belajar, misalnya ya. Ibu kasih banyak instruksi detail,
Adek jangan lupa makan ya, itu makannya pokoknya banyak-banyak pesan ya, gitu, banyak pesan banget. Kemudian anak malah mencari cara agar belajar menjadi menyenangkan, misalnya kayak gitu ya, itu konflik terjadi. Nah, bagaimana nih tips menganalisis keunggulan dan kelemahannya? Nanti Bunda dan Kakak boleh nih ya, eh kita membuat tabel sederhana gitu ya. Kalau ada yang ibu guru gitu ya, atau bekerja di sebuah perusahaan, biasanya kita bikin tabel ya Bu, atau mengkelompokkan absen, misalnya ada yang sakit, ada yang izin, atau tipe anak ini mas seperti apa. Nah, kita bikin nih apa dalam bentuk sederhana tapi ini di keluarga gitu ya, membuat tabel tapi ini untuk keluarga, misalnya nih ya, contohnya tabelnya ada nama ya, kolomnya tuh ada kolom nama, ada kolom watak dominan, kemudian bagaimana keunggulannya sama kelemahannya seperti apa gitu ya. Contoh misalnya ayah, nama ayah. Nah, watak dominannya itu dia koleris misalnya. Berarti kita harus tahu isi keunggulannya, eh berarti ayah itu lebih ke wewenang gitu ya. Perintah gitu ya. Kelemahannya kurang sabar. Cepat itu tadi ayah udah bilang berkali-kali ya, sholat dulu, sholat dulu, sholat dulu gitu ya. Itu koleris. Kemudian ibu melankolis, keunggulannya terorganisir gitu ya, rapi gitu ya. Kelemahannya overthinking. Ada yang nggak boleh kayak gitu ya. Nanti overthinking lah ya. Overthinking itu berarti berpikiran secara berlebihan, kekhawatiran yang berlebihan. Ada jangan kayak gitu. Nanti kamu jatuh. Kalau jatuh nanti kamu dijahit di rumah sakit. Nanti harus keluar dan sebagainya gitu ya. Itu overthinking. Kemudian anaknya sanguin, keunggulannya sih kreatif, tapi kelemahannya berantakan gitu, tidak disiplin, tidak terorganisir segala macamnya gitu ya. Itu. Jadi bikin seperti itu. Nanti boleh dibikin. Nah, oke, ada strategi harmonisasi keluarganya di Bun, ya. Mengelola konflik akibat perbedaan watak. Kan tadi kasusnya gitu ya, beda-beda ya. Ayah, ibu punya satu anak aja, berarti kan hidup di rumah bertiga ya, Bun dan Kakak. Itu bertiga, dan itu terjadi konflik bertiga juga karena memiliki perbedaan watak, ya. Nah, bagaimana nih strateginya agar konflik ini terkelola gitu ya. Nah, dapat dilakukan ya, 3 kata. Stop, lihat, dengarkan. Stop. Nah, jangan langsung bereaksi emosional. Gimana ada caranya, udah susah kok mau ibu-ibu Maya. Kamu baru pulang jam 8 keluar dari subuh misalnya. Dari mana aja dan sebagainya. Nah, ini bisa dilatih ya Bun ya. Bisa dilatih, jangan langsung bereaksi emosional. Tarik napas. Nanti biasanya ada nih terapi dari Miss Neni ya. Gimana cara melatih emosional? Itu ada pakarnya di kita mah ya. Oke. Biar gimana melatih agar tidak langsung bereaksi emosional. Secara anak pergi jam 4 subuh, pulang jam 9 malam. Misalnya gimana ke emosi, nggak ada kabar gitu misalnya. Kemudian yang kedua, lihat. Identifikasi watak apa yang sedang berbenturan. Gitu ya. Kayak tadi, ibunya detail, kemudian terorganisir, disiplin, sementara anaknya pengen pengen santai, pengen menyenangkan. Nah, lihat dulu itu. Kemudian dengarkan, pahami kebutuhan dasar masing-masing watak. Makanya kalau watak ini menghadapinya seperti apa? Kita harus tahu gitu ya. Oke. Nah, gimana caranya? Ciptakanlah komunikasi efektif dan empatik yang dapat dilakukan dengan bahasa cinta sesuai watak. Ayah, bunda, dan kakak, sayang nggak, cinta nggak sama keluarganya, sama anak dan suaminya? Coba ini mah pengen deh dibuka aja, cinta gitu, atau sayang, atau tidak gitu. Coba ya Cinta, serempak, sayang. eh, Cinta. 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 Aku Nah, bisa tapi ngomong sendiri, dua-duanya. alhamdulillah ternyata ada semua. Ternyata Hadir. ada ya. Iya, gitu ya. Cinta. Nah, gunakan komunikasi itu secara efektif dan empati, gitu ya. Misalnya nih, kalau sanguin, latih diri kita
misalnya kalau diri kita bukan sanguin ya, tapi anak kita sanguin. Atau suami kita atau pasangan kita itu sanguin. Gunakan pujian dan waktu berkualitas. Sediakan waktu quality time gitu ya. Pujian gitu ya. Eh, pinter banget dari jam 4 subuh sampai jam 8 ini. Kamu nyampe juga. Akhirnya kenapa? Ada apa di jalan? Pinter nyampe rumah ya. Naik apa dari sana gitu. Jadi latih ya Bun. eh karena ini perlu latihan ya. Ilmu ini perlu dipraktekkan, ini harus dilatih gitu. Karena kalau nggak dilatih, nggak praktek, nggak akan ngefek gitu ya. Kemudian yang kedua, kalau misalnya eh, kita menghadapi koleris, gimana nih? Apresiasi atas hasil dan kebebasan memilih gitu ya. Apresiasi misalnya berapapun hasilnya, eh nilai ulangan misalnya ya Bun ya. Nah, harapan kita anak tuh nilainya 100 Bun. Ya enggak? Matematika itu 100-100 ya. Nah, Misti kan kebetulan menangani beberapa siswa ya. Miss, titip ya matematikanya sampai nilai 100. Gitu ya. Tiba-tiba nilainya tuh 98. Kok kamu gitu sih? 98 apa yang salah? Kenapa? Coba Mama lihat. Kita fokusnya sering kali eh, terhadap kesalahannya dulu. Kok nggak 100 sih? Ini dikit lagi. Padahal kamu tuh gimana sih? Gak teliti pasti dan sebagainya. Padahal anak sudah mencapai nilai 98, sudah lebih dari target dari KKM gitu. Tapi seringkali, kenapa Misti bilang seringkali? Karena Misti adalah emak-emak gitu ya. Dan sering suka lasut gitu ya, suka lupa dengan ilmu ini. Kalau misalnya anak mendapatkan nilai 98, Misti pasti fokusnya, nah habet 98, mana nu salah nak? Pasti kamu nggak teliti ya. Tuh kan bener, kenapa ini 2 kali 3 jadi 5? Gitu ya. Hah, astagfirullahalazim. Bun, coba gini dulu Bun. Gini tangannya ke depan. Semuanya tangannya ke depan. Ya, gini Bun. Gini, tepok jidatnya Bun. Astagfirullahalazim. Gitu ya, Bun. Kayak anak udah 98. Astagfirullahaladzim. Iya. Anak sudah 98 dicari Iya, lanjut 0,2-nya Mbak. kenapa dia sampai melakukan kesalahan atau kecerobohan gitu ya. Nah, gitu. Kemudian kebebasan memilih ya. Itu. Kemudian ada melankolis. Kalau misalnya kita menghadapi anak yang melankolis itu atau pasangan kita melankolis, dia butuh perhatian apa? Pada detail dan kesetiaan. Tuh ya, ditungguin. Ih, kamu udah nungguin sih. Padahal aku tuh rapat sampai jam 8. Ya nggak apa-apa, Pak. Aku setia kok gitu ya. Meskipun kita teh terkantuk-kantuk, kehel gitu dan sebagainya, tapi kita latih gitu ya untuk menunggui dengan kesetiaan. Atau menghadapi yang pragmatis ya. Ini berarti butuh kedamaian dan dukungan tanpa ditekan. Kayak tadi ya, dapat 98 ditekan pokoknya nanti yang 0,2 kudu 100 harus ditebus gitu ya. Tertekan. Jangan sampai seperti itu. Oke? Nah, ini ya, ini nanti akan dibahas juga ya untuk kurikulum individu di sesi 2 ya. Ini kalau misalnya ayahnya koleris itu beri tanggung jawab. Tanggung jawab kepemimpinan dalam acara keluarga. Libatkan, Bun, gitu ya. Tapi belajar mendengar pendapat orang lain. Itu. Kemudian ibu melankolis ya. Biasakan mengatur jadwal. Kemudian ada dokumentasi keluarga. Nah, tapi belajar juga fleksibel dengan perubahan mendadak. Itu ya. Kemudian untuk anak sanguin nih, berikan proyek kreatif ya. Misalnya, ayo dekor kamarnya sekreatif mungkin, sebagus mungkin. Nah, tapi ajarkan juga tanggung jawab dengan deadline, gitu ya. Karena kan kalau sanguin itu tidak disiplin ya. Nah, nanti latih juga anaknya untuk bertanggung jawab terhadap deadline ya, lebih disiplin lagi. Itu, jadi satu keluarga Bun, satu desain ya. Jadi tidak ada formula keluarga yang sama. Setiap keluarga itu mempunyai DNA yang unik gitu ya, berbeda-beda gitu ya, tetapi tetap satu jua. Itu betul ya, Bhinneka Tunggal Ika teh termasuk di keluarga gitu, kita berbeda
berbeda-beda, tetapi tetap harus bersatu gitu ya. Kemudian, nah setelah memahami watak masing-masing, buat ini ya, buat apa ya, semacam aturan ya, aturan dasar komunikasi dan pembagian peran sesuai dengan kekuatan masing-masing. Karena udah tahu nih kekuatan anak kita apa, pasangan kita apa, dan diri kita pun apa. Nanti sesuaikan. Itu untuk pembentukan kurikulum individunya. Itu. Nah, ini arah visi misi keluarganya ya. Menyusun tujuan keluarga yang selaras potensi dengan menggelar family meeting. Jadi rapatnya Bu di kantor wae Bun, di keluarga juga harus rapat ya. Untuk apa? Bahas tentang impian terbesar keluarga kita. Apa peran masing-masing? Bagaimana kekuatan wataknya yang bisa mendukung visi misi dari keluarga itu. Misalnya, kita mah punya visi misi keluarga kita mah menjadi keluarga yang saling mendukung potensi masing-masing untuk mencapai kebahagiaan dan kesuksesan bersama. Itu kan keren gitu ya. Nah, itu ya. Nah, ini juga pentingnya fleksibilitas ya, karena kan tidak apa ya, segala sesuatu itu selalu ada celahnya gitu ya Bu, ya Bun. Jadi tidak selalu sempurna gitu ya. Nah, jadi harmoni bukan tentang kesempurnaan struktur, tetapi tentang kualitas hubungan dan saling pengertian. Ya, yang terpenting adalah menciptakan lingkungan di mana setiap anggota merasa diterima dan didukung untuk menjadi versi terbaik diri mereka. Gitu. Oke, kesimpulannya dan kalimat terakhir dari sesi pertama ini, setiap keluarga itu unik, ya, seperti orkestra. Tahu Bu? Bun, orkestra. Nah, tentu instrumennya berbeda-beda ya. Ada bass, ada rhythm gitu ya. Ada trompet, ada gitar gitu ya, ada vokalis gitu ya. Semuanya suaranya beda-beda ya. Nah, tugas kita dari perbedaan itu biar enakeun musiknya ya. Tugas kita adalah menyeragamkan suara gitu ya. Tapi menciptakan harmonisasi yang indah dari setiap perbedaan yang ada. Jadi bukan hanya menyeragamkan suara, ayo seragamkan suaranya, enggak kan? Trompet sama gitar beda suaranya, gitu ya. Tapi bagaimana caranya si trompet dan gitar itu menjadi harmonis, jadi musik yang enaken gitu. Nah, termasuk dalam keluarga kita, wataknya boleh berbeda dan ciptakan harmonisasi yang indah dari setiap perbedaan yang ada. Siap, Bun? Kakak, ayah, bunda, siap untuk Siap, praktek? Oke, siap. ya. Arah ya, iya teh. Araya Arah ya, Miss. alhamdulillah. Gimana? Keren atau keren banget? Keren Ilmunya gimana? banget. Masya Keren bingit. Allah. Oke. Pakai S. Kita akan sama-sama belajar ya. Terima kasih untuk sesi 1. Izin Miss ditutup dan dikembalikan kepada Miss Neni. Silakan Miss Neni. Oke, baik. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih, Misti ya, yang tadi sudah menjelaskan tentang harmonisasi perbedaan watak dan watak dari keluarga. Ternyata tadi juga ada beberapa watak ya, Miss ya. Ada sanguin, ada kolerik, ada melankolis, dan ada juga flegmatis. Jadi tugasnya bukan tadi ya, bagaimana memisah. Oh, aku mah melankolis ya udah, aku mah kayak gini. Enggak ya. Ternyata Ya, bukan kalau di itu ya. keluarga tuh sering ada konflik tuh misalnya gara-gara aduh anduk basah alah gitu ya. Anduk basah aduh si ayah nyempetin mending di atas kasur. Panjang gitu Gitu ya. ya. Kasus Panjang sejuta kali umat banget. ternyata. Anduk Ah, juga nah nyampe gini betul. di Miss Neni teh kirain teh di sini aja eta si Ampun. Anduk teh. Sumuhun atuh Miss kasus sejuta umat ya gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau perempuan sedang ke-trigger, wah ini senyumnya pada lebar-lebar ya. Aku melihat, Iya. goblok Berarti semuanya berarti ya. kayak curiga sama Bu. Bundanya Kaori juga kayaknya mengalami. Betul, senyum senyum lebar sekali ya Miss Vera tuh Miss Bunda Vera juga Wina udah ya pasti aduh ini ada mah sama. yang betul ternyata tidak perlu diungkapkan nggak perlu ditanya tapi itu sudah mewakili ya Miss ya. Jadi Iya betul ternyata dari betul. perbedaan watak itu kalau disinkronkan, diharmonisasikan itu bisa jadi oke banget gitu ya.
Jadi Betul, bukan betul. perkara tadi suara bassnya beda, suara gitarnya beda, tapi di sini hari ini kita akan mengharmonisasi semuanya, gitu ya, Misti ya. Nah, yang tidak kalah Iya. penting dan menariknya adalah bagaimana dari harmonisasi tadi itu muncul bagaimana nih semua punya value lebih ya, karena setiap DNA tadi unik dan berharga. Tentunya memang harus dibuatkan portofolio keluarga yang unggul supaya nanti masing-masing individu dalam keluarga bisa tahu gitu ya, oh aku tuh kelebihannya apa, aku kekurangan atau keterbatasannya apa, sehingga saling melengkapi. Nah, ini udah nggak sabar lagi untuk pembicara selanjutnya yang akan membahas tentang bagaimana membuat portofolio keluarga unggul, tentunya tadi ya, dari apa namanya, dari watak yang sudah ada, kemudian dari bakat yang sudah ada. Iya, ayah bunda. Tadi jangan lupa mengisi link ya. Link yang tadi di-share itu adalah link yang harus diisi. Pastikan karena itu akan menjadi hasil analisanya ya. Link asesmennya ada 2. Yuk kita udah nggak sabar lagi untuk memanggil Kakak Umi ya. Di Komoba kita sering manggilnya Kakak Umi. Kakak Umi, boleh deh langsung bergabung. Baik. Nah, Terima oke, kasih Kak Neni. sama-sama. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih sebelumnya Misti. Keren sekali ya. Apa? Sering kita sebetulnya kita sekarang dengan era medsos sekarang tuh banyak ya info-info kakak ada di podcast, ada di webinar-webinar ya. Bahkan saya yakin ayah bunda yang peduli banget ya sama anaknya pasti udah ngecek-ngecek nih. Udah pernah psikotes anaknya, udah pernah tes bakat gitu ya. Kitanya juga pernah dites. Nah, pertanyaannya adalah hasil tesnya dikemanain, Bun? Nah, disimpan baik-baik atau diolah gitu ya. Nah, di sesi saya ini berbekal dengan dunia industri sebetulnya ya, dunia kerja. Kalau kita bekerja ya, pasti kita sangat mengedepankan visi misi perusahaan, betul ya? Oh, kalau mau bikin bisnis, visinya ini, misinya ini, targetnya ini, lalu rencana kerjanya ini. Kalau di kantor-kantor ya, kemudian tapi ternyata begitu di keluarga, kita semua berjalan, bergerak seperti di kursi goyang ya. Mau dibawa kemana? Nyanyi Miss Misti. Mau dibawa kemana gitu ya. Bahkan kita terjebak dengan standar atau stigma masyarakat. Rumput tetangga lebih hijau gitu ya. Mau dibawa kemana keluarga atau dikatakan dah saya mah keluarganya eh, apa baru punya satu berarti kan kayaknya belum happy kalau belum dua gitu atau saya padahal belum ada putra berarti nggak happy gitu ya. Atau banyak hal gitu ya tadi kan ini di awal menjelaskan bahwa yang namanya keluarga itu bukan berarti secara fisik harus ada ayah harus ada ibu harus ada anak bukan seperti itu sama seperti di organisasi minimal ada 2 orang ya atau lebih yang punya visi dan misi yang jelas. Nah, di dalam mungkin Bunda juga saya yakin ya Ayah Bunda sudah tahu istilah portofolio gitu ya. Portofolio sering kita gunakan untuk karir gitu ya, ngelamar pekerjaan atau di sekolah ya. Bahkan sekarang seleksi-seleksi atau apa ya namanya di dunia HRD ya untuk mengetahui kredibilitas orang, individu itu harus membuat portofolio yang jelas gitu ya. Tapi di sini kenapa saya tertarik dengan istilah portofolio untuk keluarga? Tujuannya adalah untuk menyadarkan kita bahwa Allah sudah memberikan keluarga kita hanya pada kita. Bukan anak-anak ini dititip ke saya, enggak gitu ya. Kalau saya anak saya dititip ke Kaneni juga belum tentu fit apa klop gitu ya si bautnya apanya gitu ya. Itu jelas-jelas pesan Allah, Allah nitipin sepaket-paketnya plus minusnya pada kita, sehingga kalau kita nggak mampu membuat panggung di keluarga kita sendiri,
kasihan mereka gitu ya. Waktu terbuang, tidak ada remedialnya, dan banyak kasus-kasus kuratif ya. Sudah terluka baru disembuhkan, sudah terlambat baru ada penyadaran. Nah, ini tujuannya lebih ke mengajak ayah bunda semua agar kita memberlakukan keluarga melebihi perusahaan yang kita kerjakan gitu ya, bahwa keluarga ini akan dibawa sampai mati gitu ya. Kalau karyawan kan bisa jadi resign atau apa gitu kan ya. Tapi kalau keluarga kan amanahnya seumur hidup ya. Walaupun suami kita, anak kita itu semua adalah punya Allah, dititipin ke kita gitu ya. Lagi dititipin nih sekarang. Sebelum nanti si pemiliknya, sang pemiliknya ngambil lagi gitu ya. Udah ya, udah dititipin ya, ambil lagi ya. Nah, sebelum seperti itu, ada pesan yang ingin Allah berikan pada kita semua untuk melakukan visi dan misi yang jelas, bawa keluarga ke surga gitu ya. Jelas itu goalnya. Tapi visi dan misi itu bukan itu gitu. Jadi terkadang kita nggak tahu rel mana yang harus kita tempuh untuk ke surga. Nah, relnya inilah yang kadang kita terjebak dengan stigma atau paradigma rumput tetangga lebih hijau. Pada saat lihat anak orang lain maju masuk ke ITB, anak kita enggak, menganggap gagal. Misalnya kayak gitu ya. Anak orang lain ranking satu, anak kita tidak, menganggap anak kita buruk gitu ya. Padahal anak kita bukan penjahat gitu ya. Anak kita hanya berbeda watak tadi kata Misti ya. Nah, di sesi ini insya Allah kita berkesinambungan ya kan Nenek. Jadi setelah sesi ini, ayah bunda silahkan asesmen dulu agar akan kami buatkan portofolio yang sesuai dengan keluarga ayah bunda sampai pembentukan visi misi ya. Ini hanya saran aja. Jadi mau dipakai mangga, nggak dipakai juga nggak apa-apa ya. Tapi setidaknya kalau kita tanya apa sih visi misi keluarga ayah bunda? Coba, apakah ada yang sudah punya? Ayo, kalau ditanya ya, kan kalau di dunia SDM tuh ada yang namanya interview ya. Silakan perkenalkan diri, apa visi hidup Anda, apa misi hidup Anda gitu ya, sama kayak perusahaan. Nah, sekarang kita balik ya, apa visi hidup, visi visi keluarga kakak-kakak semua, ayah bunda semua. Ayo. Nah, mudah-mudahan setelah pertemuan ini kita jadi tahu ya bahwa visi misi itu berangkatnya bukan dari kondisi idealis, tetapi dari kondisi realistis keluarga kita. Visi misi itu berangkatnya dari situ, ya. Sehingga di sini konsepnya keluarga unggul itu apa tadi ya? Bukan keluarga sempurna tanpa masalah. Tadi makanya Misti nanya ya, apa sering konflik? Sering gitu ya. Tetapi keluarga yang memiliki ketahanan dan kemampuan adaptasi untuk tumbuh berkembang melalui setiap tantangan. Jadi keluarga unggul itu adalah keluarga tim kehidupan yang membersamai di fase storming, storming itu di fase badai, di fase banyak masalah, di fase lagi rudet gitu ya. Dan sampai di fase performing, di fase happy-nya, achiever gitu ya, dapat bonus, misalnya dapat prestasi, kita bersamai terus sampai akhir hayat gitu ya. Jadi keluarga yang anggotanya saling mendukung mencapai versi terbaik masing-masing sekaligus bergerak menuju visi bersama. Analoginya, keluarga unggul itu seperti tim sepak bola gitu ya. Setiap pemain punya posisi dan keahlian yang berbeda. Nggak ada semuanya yang pengen jadi penyerang. Apa jadinya kalau tim sepak bola, kalau semuanya menyerang, pengen tampil gitu ya. Tadi kan Misti menganalogikan watak itu seperti teater ya. Kedah aya nu ngeprokan gitu ya. Siapa yang ngeprokan teh? Penonton. Siapa penonton teh? Orang pragmatis ya. Harus ada yang perform ya, harus ada yang tampil. Siapa yang tampil? Orang sanguin gitu ya. Harus ada yang ngatur. Siapa yang ngatur? Si kolerik gitu ya. Dan harus ada yang
menganalisa yang perfeksionisnya gitu ya adalah melankolis. Sederhananya seperti itu. Jadi eh itu lebih lebih ke situ ya tentang keluarga unggul. Wah, ini udah ada nih sama-sama ke surga. Masya Allah ya, iya jelas itu goal akhir kita semua berkumpul di surga. Sisi mandiri hebat dan menghebatkan. Masya Allah, Ibu Niketut ya keren sekali. Nah, kemudian ini ya, ciri-ciri keluarga yang mampu berkembang bersama. Pertama, memiliki visi dan nilai keluarga yang jelas. Bukan hanya dimiliki oleh ketua, bukan hanya dimiliki oleh ayah dan ibu, tapi ini sudah mengalir ke anggotanya. Anggota dalam hal ini siapapun, bisa istri, anak ya. Tahu mau dibawa kemana keluarga ini dan prinsip apa yang dianut. Makanya kalau saya pribadi ya, saya sangat menghargai prinsip setiap keluarga. Jadi di sini saya tidak judging bahwa keluarga yang baik adalah keluarga yang anak-anaknya tidak main HP, tidak judging ke situ ya. Silahkan. Keluarga punya prinsip dan prinsip itu akan ada dampak yang baik maupun yang buruk. Asal menyadari aja bahwa prinsip itu beresiko, gitu ya. Kemudian komunikasi terbuka dan asertif. Keluarga yang mampu berkembang bersama itu adalah keluarga yang ngobrol, ya yang ngobrol, yang ngomong gitu ya, yang asertif. Aku pengen disayang, aku butuh ini. Itu asertif ya, mengakui dulu kebutuhan kita gitu ya. Aku paham, ayah sedang lelah, istirahat dulu ya karena ada yang mau aku bicarakan. Komunikasi terbuka dan asertif. Boleh ya, sekalian kita nge-assessment ya. Kalau tadi kita, aduh pengen ngomong banyak sama suami, tapi begitu ngomong mati gaya, aduh keluh gitu ya rasanya. Ayo kita latihan nanti di kelas ini ya kan ini akan ada nih komunikasi terbuka. Bagaimana cara ngomong sama suami. Jangan nunggu peka ya Bun. Aduh pengennya suami aku teh ngerti, bukan dukun mereka ya. Jadi harus ngobrol ya. Nah, ketiga, saling menghargai perbedaan, memandang perbedaan watak dan bakat sebagai kekayaan, ya. Jadi semakin beragam, udah terame tuh Kak, Bun, ya. Kalau wataknya semua sama, si kolerik semua, wah pengatur semua, sahan, lo pada ngaberesan. Atau semuanya nonton, siapa yang mau ditonton? Namanya pelong-pelong, gitu ya. Mana yang mau ditepuk tangan, nggak ada, gitu ya. Maka semakin kaya, akan semakin, oh ini adalah modal yang Allah kasih ke keluarga kita untuk bertumbuh, gitu ya. Kemudian belajar dan beradaptasi secara berkala. Mau mengevaluasi diri. Sama aja kayak di kantor ya, suka ada kan evaluasi. Ayo, ayo Bunda suka nggak? Ayo kita saling mengevaluasi, gitu nggak? Aduh berat misalnya. Atau evaluasinya sepihak, banyaknya di siapa si mama misalnya. Ah tuh ayah main mama mama gitu ya. Itu bukan evaluasi ya. Terus ayahnya iya bun gitu ya. Nah harus harus evaluasi termasuk dari anak juga gitu. Jadi bukan anak yang memberi masukan, bukan berarti anak itu durhaka ya bun ya. Memberi masukan tuh banyak. Misalnya anaknya eh, ayah harapan aku sih ayah makannya dijaga. Hidup lebih lama lah. Ayah kan punya darah tinggi, masa makan terus tepung gitu ya. Itu bukan anak durhaka gitu. Itu dia sayang. Nah, hanya kadang zaman dulu kita anak yang kritis sering dibilang anak durhaka gitu. Anak yang bertanya sering dimarahin ya padahal ya mereka sedang bertumbuh. Dan yang terakhir, memiliki portofolio untuk melacak perkembangan. Sumbernya banyak, Bun. Dari medical check up, tumbuh kembang selama anak di kandungan sampai lahiran, nilai rapot, ya, hasil psikotes, hasil asesmen, terus koreksi dari sekolah, itu adalah sumber portofolio. Jadi di sini saya tidak mengklaim bahwa yang bagus asesmen hanya di Komuba, enggak. Bunda nggak asesmen di Komuba nggak apa-apa, asal punya datanya.
gitu ya. Kenapa? Karena tadi watak dan bakat itu tidak langsung bisa diterjemahkan sama masing-masing anggota keluarga. Apalagi pernikahan, ternyata pernikahan tuh ya fase-fasenya terus belajar ya. Bukan berarti misalnya yang sudah 20 tahun menikah sudah paham hatam banget tabiat suaminya. Malah banyak ya yang terjadi sekarang grey divorce ya, perceraian di usia pernikahan di atas 30 tahun. Karena menganggap anak-anak udah selesai, udah lulus, terus hidup aku untuk apa? Akhirnya yang dilihat suami yang menua, istri yang keriput, bingung gitu mau ngapain, bosan. Nah, itu fenomena yang terjadi ya. Nah, ini lalu apa itu portofolio? Kita langsung ke portofolio ya. Jadi, portofolio keluarga itu adalah kumpulan dokumen, catatan, dan karya yang merekam perkembangan watak, bakat, pencapaian, dan proses belajar seluruh anggota keluarga. Tujuannya adalah peta harta karun. Jadi kalau karena saya termasuk orang overthinking ya Bun. Anak pertama saya usianya 20 tahun, saya sudah mikir gini, kalau nanti ada suami yang ngelamar, dia calon suami gitu. Yang saya tanya adalah punya portofolio nggak? Apa visi misi hidup kamu? Jadi saya tidak akan nanya kerja ya kerja di mana gaji berapa gitu ya, lulusan mana jelas ada di biodata. Tapi yang ditanya adalah pernah punya masalah berat apa dalam hidup? Gimana cara kamu mengatasi masalahnya, gitu ya. Dan begitu pun saya siapkan anak-anak saya di gerbang pernikahan dengan mengumpulkan portofolio dia gitu. Bahwa dia pernah di fase ini terjatuh gitu ya secara mental, tapi dia mampu bangkit dan sebagainya untuk menjadi modal dia pada saat di dunia kerja maupun di dunia pernikahan berikutnya gitu ya. Nah, kemudian toolsnya banyak ya, toolsnya banyak, apalagi era sekarang sudah canggih ya Bun. Tapi portofolio ini bukan untuk dipublish di medsos gitu ya. Ada hal-hal yang memang tidak bisa kita publish. Nah, kemudian tadi ya, setiap ini basic basis ilmunya ya. Setiap individu itu, setiap individu dalam keluarga itu adalah ilmu pengetahuan. Jadi, ilmu itu harus diikat lewat tulisan agar kita tidak lupa, gitu ya. Lalu, basis ilmunya adalah knowledge management. Knowledge management itu berbasis eh, kegiatan, aktivitas, atau modalitas yang tertulis maupun tidak tertulis, ya, yang tacit, apa, knowledge yang implisit maupun yang muncul, gitu ya, yang menjadi budaya perusahaan, gitu. Jadi ujung-ujungnya ini kita menginduk pada sebuah perusahaan profesional yang hebat, gitu. Kenapa kita tidak dimulai dengan keluarga, gitu ya? Nah, sama di perusahaan tuh ada bos gitu ya, di keluarga juga dan di perusahaan ada visi dan misi ya, dan di keluarga juga seharusnya memiliki itu. Jadi portofolio keluarga bukan sekedar kumpulan dokumen, melainkan alat pengembangan keluarga yang memiliki manfaat strategis dan emosional ya. Manfaatnya diterapkan pada konteks keluarga. Nah, di sini kalau saya boleh kasih contoh, taruhlah namanya keluarga de Nagaras ya. Ada keluarga di Nagaras nanti ada contohnya. Nah, si contoh ini nanti akan kami template-nya akan kami olah untuk keluarga ya Bunda gitu ya. Nah, untuk di sini juga alhamdulillah hadir beberapa orang tua pemuda ya, di mana anandanya distimulus melalui berbagai kecerdasan ya. Di sini juga ada portofolio anandanya yang nanti akan dibagikan ya oleh Kak Jaki sama Kak Neni ya. Nah, kemudian, nah, manfaatnya apa? Pertama adalah alat monitoring, ya, merekam perubahan watak, emosi, bakat, pencapaian setiap anggota secara objektif. Agar apa? Agar kita tidak hanya yang diingat anak yang nakal ajanya, apa anak ekstrim nakalnya, sama anak berprestasinya aja, gitu ya. Contoh misalnya ini contohnya keluarga di Nagaras ya. Keluarga di Nagaras dapat melacak perkembangan kesehatan mental. Misalnya, frekuensi kecemasan menurun, kemampuan mengelola anger meningkat,
melalui grafik emosi bulanan. Gitu. Eh, jadi nanti ada contohnya ya, kenapa sih ada template tentang kesehatan mental di keluarga dan negara? Karena masing-masing anggotanya ternyata memiliki riwayat kesehatan mental yang berbeda-beda. Kesehatan mental itu apa saja? Pertama ada yang kena inner children issue. Nah, nanti kita bahas ya di bulan, pokoknya di kelas Komuba ikutin terus deh Bun kelasnya ya. Ada yang kena PTSD misalnya ya, post traumatic disorder ya, sindrom disorder. Ada yang kena bullying misalnya ya. Di sini ada template-nya di portofolio. Jadi kita akui bahwa kita pernah punya riwayat itu. Yang kedua, memetakan kekuatan dan area perbaikan. Membantu keluarga melihat pola konflik berulang. Bunda, ayah, dan sahabat semua, percayalah bahwa eh, kalau kita tidak tuntas, ya, akan terjadi unfinished business dan masalah yang berulang polanya, ya. Eh, nah, ini juga manfaat portofolio, kemudian meningkatkan komunikasi dan refleksi bersama, membantu menetapkan tujuan, ya. Oke, ngeheng ya, Kak? Oh, enggak. Maaf, kelewat-lewat. Bahan evaluasi. Nah, ini beberapa manfaat ya, menjadi arsip sejarah dan utamanya adalah mendukung anak-anak yang sedang belajar ya, dengan data yang spesifik. Dan alat terapi juga gitu ya. Oh, sayanya yang ngeheng kayaknya, Kak. Oh iya iya. Iya ya. Sebentar. Tapi saya mana? Slide-nya ada ya? Tapi udah ngeheng. Nah, ini di-handle dulu aja. Aku mau riset. Oke. Nah, itu tadi ya untuk sambil menunggu azannya. Nah, ini tadi Kakak Umi sedang menjelaskan ya, menjelaskan tentang untuk apa sih tadi ya portofolio itu gitu ya. Salah satunya tadi slide terakhirnya sampai membangun identitas dan kebanggaan keluarga. Jadi ayah bunda kakak-kakak portofolio itu berharga banget gitu ya, karena tadi untuk melihat pribadi unik DNA kita gitu ya. Setiap masing-masing anggota keluarga itu punya uniknya masing-masing. Nah, kalau tidak diarsipkan gitu ya, kalau tidak dikumpulkan dalam satu dokumen, apa yang terjadi? Akhirnya berantakan ya. Sehingga kalau ditanya tadi ya, bahkan perusahaan aja sekarang udah banyak yang minta ya, kalau misalnya melamar misalnya ya, itu udah mulai nyari ada portofolionya nggak gitu ya. Nah, ini sudah muncul kembali. Oke, nah ini sudah muncul kembali nih Kakak Umi bersama kita ya. Udah nggak sabar nih karena ya boleh Umi, mangga. Maaf. Ya, Ngeheng. mungkin GR mungkin GR. terlalu banyak membuat portofolio. Banyak ya. Iya kan? Kita udah siap-siap mau dibikin. Iya. Jadinya loading gitu. Jadi yang khusus peserta di sini akan dapat ini ya, spesial ya. Siap. Tuh. Bentar. Mana ya, Kak? Salah. Ya, aduh. Bentar, Kak. Oke, nah kita udah siap-siap ya Bunda Kakak untuk bersiap mendapatkan ilmu tentang portofolionya karena memang portofolio ini zaman now itu sangat dibutuhkan. Oh, udah di-share? Udah ada. Bagaimana tadi ya? Udah ada nih, Oh, iya, udah. iya. Nah, iya. Oh, namanya di Kazaki ya. Ya, aku jadi yang kedua. Di Kazaki, tada. Kazaki berubah jadi Umi. Ya. Oke, Umi. Oke, lanjut aja ya. Ini nextnya kemana, Kak? Oh, ini ya. Maaf, beda laptop. Ya. Tuh, nggak bisa lagi, Kak.
Sudah azan Oh ya. asar ya. Nggak, tapi nextnya gini. Nah, ini ayah bunda dan kakak-kakak yang tadi sudah mengisi link asesmennya, nanti itu bisa untuk dibuatkan portofolio gitu ya. Jadi kalau yang sudah mengisi ada asesmen Boleh lain pun dikirim dulu sekali linknya boleh Kak dikirim ya. di Boleh Kak Wildan boleh bantu dulu dikirim ya. kirim ulang di chat gitu ya. Chat khusus kalau Anandanya yang jadi pemuba, asesmennya udah kan ini ya. Udah ada Tinggal betul. yang ayah bundanya silakan diisi Betul. kalau berkenan ya membuatkan Betul portofolio. sekali. Nah, boleh di link chat ya untuk mengirimkan kembali di link chat asesmennya ya. Ayah bunda yang hadir hari ini boleh silahkan langsung mengisi Nah, untuk dibuatkan Oke, portofolio. dikit lagi ya karena ini aku lihat contohnya dulu ya. Jadi kesimpulannya portofolio keluarga itu adalah cermin perkembangan keluarga yang membantu setiap anggota tumbuh dengan sadar, terarah, dan penuh makna. Nah, berikut di sini contoh portofolio yang The Nagaras ya. Pertama tadi sama seperti yang Misty ya. Jadi The Nagaras ini mengumpulkan berbagai informasi dari luar, termasuk hasil asesmen, kemudian watak masing-masing anggota keluarga. Nah, ini bukan ceritanya. Ini ada 3 anak ya, 20 tahun, 16 tahun, dan 8 tahun. Visinya itu menjadi keluarga kreatif ya, menjadi keluarga yang harmonis, kreatif, resilient yang tumbuh bersama melalui komunikasi empatik ya. Pembelajaran seumur hidup serta menjadi inspirasi bagi lingkungan sekitar. Kenapa ngambil visi ini gitu ya? Karena dari analisa bakat dan watak gitu. Jadi yang tadi Misty jelaskan, karena semua di asesmen nih gitu, maka muncullah data gitu ya. Datanya apa? Pertama, ini adalah data mentahnya, sama seperti ayah kakak-kakak ya. Jadi nanti ayah bunda juga akan ada aktivitasnya. Misalnya suaminya kerja, misalnya istrinya di mana gitu ya kondisi umumnya. Kemudian ini mental isunya. Mental isu itu hasil dari proses panjang ya. Oh ternyata ibunya pernah kena PTSD kompleks ya, cemas dengan apa kategori depresi dan sebagainya pernah melalui itu. Oh ayahnya pernah mengalami anger issue. Jadi kesulitan mengelola amarah ya, kadang dipendam atau kadang meledak tapi tidak to the point, tidak asertif pada orang yang dia keselin, misalnya kayak gitu ya. Terus kakaknya pernah PTSD juga, pernah misal waktu kecilnya pernah ada trauma fisik misalnya. Ya ini kasusnya ya kayak gitu. Kemudian anak yang kedua laki-laki itu pernah mengalami bullying ya, sampai-sampai dia trauma sama dicukur rambut gitu ya. Jadi kenapa nggak mau dicukur rambut? Karena apa? Jawabannya kemana-mana, nggak mau kerenan gini, kerenan gini. Ternyata dia ada trauma, ya. Traumanya apa? Bully, dulu pernah dibully pada saat SD dibotakin, terus diceng-cengin kan. Bully itu beda sama berkelahi ya. Bully itu orang yang ngeledek, tapi orangnya nggak ada kepentingan marah gitu. Itu bully ya. Bisa abuse, bully verbal, bisa fisik ya. Nah, dibully, di ngomongin apa terang benderang terus-terusan ya dengan kalimat-kalimat yang beragam, dianya tidak diproses emosinya sehingga dia punya ketakutan untuk dicukur rambutnya gitu. Itu kelihatannya simpel ya, tapi ternyata menurut AA-nya ini berat sekali gitu ya. Sampai proses memaafkannya aja sampai bergetar, menangis dan sebagainya. Lalu adiknya juga pernah punya riwayat bully, tapi kasusnya pada akhirnya adiknya adalah tidak setiap dia tertekan setelah melewati proses bully ya, keinginan diterima sama teman-temannya tinggi. Jadi selalu ngasih gitu, selalu mentraktir. Nah, dari sini mental isunya apa? Jadi di sini adalah keluarga ini
pernah riwayat PTSD, cemas, bully, anger issue, tapi sudah diterapi. Maknanya apa? Kesadaran kesehatan mentalnya sudah ada. Nah, masalahnya kalau kitanya nggak ya pernah punya isu apa waktu kecil apa ya? Nah, berarti